apa yang kita sebut dengan kaum Nahdiyin itu sudah tumbuh sama tuanya dengan kaum Priyayi gitu. Tetapi oleh proses sejarah yang distintif ya, di Jawa mereka kemudian tersingkirkan gitu. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Selamat datang di kolom Fakhri Ali. Beberapa saat lalu saya telah menyampaikan sebuah analisa untuk memberikan refleksi satu abad Nahdlatul Ulama atau NU. Itu dilakukan dalam bentuk tanya jawab, karena proses tanya jawab itu berlangsung cukup panjang. Maka kali ini akan ditampilkan hasil ya, analisa yang bersifat tanya jawab itu yang terdiri dari 4 episode. Nah, kendati pun demikian, tetap ada benang merahnya, yaitu bahwa analisa saya itu bersifat historis struktural yang melihat ya, asal-usul dari kaum Nahdiyin yang kemudian terorganisasikan di dalam bentuk Nahdlatul Ulama itu di dalam proses sejarah. Lalu kemudian kemunculannya sebuah grup atau kelompok masyarakat di Jawa yang menjadi dominan, yaitu kaum Priyayi, sampai kemudian apa implikasi dari kemunculan Nahdlatul Ulama dengan latar belakang kaum Nahdiyin yang jumlahnya sampai dengan lebih dari 100 juta itu bagi hubungan antara masyarakat dan negara, lalu kemudian hubungan antara kesempatan-kesempatan yang terbuka bagi kalangan-kalangan ya bukan kaum Nahdiyin untuk berpartisipasi di dalam proses bangsa dan negara dewasa ini dan di masa depan. Jadi ada 4 episode yang kami tampilkan di sini untuk kemudian bisa disimak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Distingsi santri dan priyayi itu sifatnya marginalisasi ya, kalangan santri. Benar ya. Terus kemudian berkembang, lalu kemudian saya menangkap kesan belakangan ini, maksudnya abad 20, 19 dan 20. Justru di sini peran priyayi itu justru menjadi faktor yang mungkin dalam ilmu sosial itu disebut significant others gitu ya. Pihak betul. Lain yang penting untuk membentuk si katakanlah santri ini gitu atau Nahdiyin ini. Yeah. Nah, kapan sih tepatnya gitu kontestasi itu berubah menjadi kayak penyesuaian antara santri dengan priyayi itu, Bang? Iya, betul. Terima kasih, Bang. Ya, itu pertanyaan yang penting dan memang memerlukan penjelasannya cukup banyak. Saya harap ya someday saya akan menulis gitu. Apa yang penting sebenarnya adalah bahwa kaum santri ya, atau bisa kita sebut juga sebagai para keturunan wali ya, dan komunitasnya secara keseluruhan itu kemudian mengelompokkan diri, membentuk suaka ya, yang membuat mereka independen. Itulah pesantren gitu. Jadi pesantren-pesantren itu sudah berdiri bahkan sejak abad ke-15 gitu. Nanti bisa Anda lihat daftarnya ya.
daftar dari pesantren-pesantren yang berdiri mungkin 3 abad yang lalu gitu. Jadi kalau abad ke-15, sekarang ini abad ke-21, itu berapa abad? Sekarang ini, siapa yang paling cepat berhitung? Itu 6 abad. 6 abad. 6 abad itu pesantren sudah berdiri, dan itulah basis ya dari para keturunan wali itu tadi gitu. Mereka kemudian bisa berkembang ya, dan kemudian bertahan dari intervensi ya, kekuatan-kekuatan politik tradisional. Lalu kemudian karena mereka sikap uzlah yang mereka ambil ya, yang disengage dari kekuasaan kolonial, membuat posisi mereka ya, konservasi ya, secara lebih genuine gitu dari masyarakat modern. Hebatnya adalah pertumbuhan ya, penduduk Jawa itu sangat pesat, seperti yang ditulis oleh Clifford Geertz di dalam Agricultural Involution-nya gitu. Nah, kalau penduduk Jawa itu tumbuh, ya jangan bayangkan hanya petani yang tumbuh itu, kaum santri juga tumbuh dengan begitu besar gitu. Lalu kemudian mereka tunduk kepada pandangan-pandangan tertentu, yaitu pandangan-pandangan yang didesiminasikan oleh para apa yang sekarang ini disebut sebagai kiai gitu. Nah, mereka ini ya selama ratusan tahun itu disengage gitu, terlepas dari perkembangan modern dan tanpa kepemimpinan yang saya maksud memusat gitu. Nah, saya ingin mengatakan ya sebagai hipotesa ya, mungkin juga bersifat debatable ya, walaupun hipotesa, adalah bahwa seharusnya ya Diponegoro yang melakukan pemberontakan pada 1825 itu adalah ya menjadi pemimpin kaum Nahdiyin di dalam pengertian yang saya katakan tadi, yaitu ya mereka yang merupakan keturunan para wali, mereka yang merupakan ya, pengikut dari para wali. Nah, tetapi ya kita tahu pemberontakan Diponegoro itu gagal di dalam pengertian kekuasaannya dan kekuatan kolonial mampu melumpuhkan pemberontakan yang pada dasarnya menggetarkan itu. Nah, sehingga kemudian tidak terjadi gitu sebuah konsolidasi kekuatan. Baru ya pada 1926 itu muncul sebuah konsolidasi kekuatan kaum Nahdiyin di dalam bentuk organisasi. Itulah yang disebut dengan Nahdlatul Ulama gitu atau NU. Nah, jadi hipotesa saya ini mengatakan bahwa ya apa yang kita sebut dengan kaum Nahdiyin itu sudah tumbuh sama tuanya dengan kaum priai gitu. Tetapi oleh proses sejarah yang distintif ya, di Jawa mereka kemudian tersingkirkan gitu. Nah, jadi kira-kira itu jawaban saya, Kudori. Ya, terima kasih Bang. Jadi memang yang berperan krusial ini pesantren ternyata Bang ya. Dari Ya. itu ya. Terima kasih Bang.